Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di channel Dandi Wardana. Nah, kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi terkait mengenai informasi bantuan sosial dan informasi-informasi yang bermanfaat lainnya. Nah, teman-teman sekalian, di video kali ini kita akan membahas terkait mengenai mekanisme pencairan bantuan sosial atau mekanisme penyaluran bantuan sosial program Indonesia Pintar melalui data pokok terpadu kesejahteraan sosial atau melalui pengusulan DTKS. Nah, teman-teman, bagaimana proses penyalurannya? Langkah-langkah yang kemudian harus dilalui sampai bantuan tersebut bisa dicairkan? Simak terus video ini. Bantu saya untuk kemudian mengembangkan channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share video ini agar kemudian lebih banyak orang mengetahui tentang informasi ini, agar mereka lebih paham tentang bagaimana sebenarnya program Indonesia Pintar itu. Baik teman-teman sekalian, kita lanjut. Yang pertama, setelah data siswa ataupun data orang tua siswa kemudian masuk di DTKS dan data siswa masuk di Dapodik, maka kemudian yang pertama yang dilakukan oleh pemerintah atau kementerian adalah melakukan pemadanan data atau sinkronisasi data antara data Pusdatin Kementerian Sosial dan Pusdatin Kementerian Pendidikan. Jadi disamakan datanya, dipadankan apakah sesuai antara NIK masing-masing dengan yang ada di Kementerian Sosial dan yang ada di Kementerian Pendidikan, disamakan, dicocokkan. Ketika sudah sama dan cocok dan padan, maka kemudian akan keluar hasil pemadanan data, namanya hasil pemadanan data. Nah, hasil pemadanan data ini kemudian akan divalidasi, akan divalidasi oleh Puslapdik. Jadi data calon penerima program Indonesia Pintar ini divalidasi langsung oleh Puslapdik untuk mengetahui layak tidaknya data ini sebagai calon penerima bantuan program Indonesia Pintar. Nah, teman-teman sekalian, setelah divalidasi, hasil pemadanan data ini kemudian divalidasi, maka akan kemudian keluar nomor rekening. Nomor rekening ini kemudian dilakukan pemilahan oleh Puslapdik dan bank penyalur. Dipilah mana rekening yang aktif dan mana rekening yang belum aktif. Nah, kedua rekening ini tentunya perlakuannya berbeda. Ketika rekeningnya aktif, maka perlakuannya adalah setelah rekening aktif langsung dibuatkan SK pemberian bantuan PIP. Jadi kalau sudah aktif rekeningnya, jadi langsung dikeluarkan SK pemberiannya. Langsung diberikan SK pemberiannya. Jadi kalau sudah keluar SK pemberian bantuan program Indonesia Pintar, otomatis sudah boleh melakukan menarikan dana sesuai dengan jadwal dan tahap-tahap penyalurannya. Selanjutnya, ketika rekeningnya itu belum aktif. Nah, ketika rekeningnya belum aktif, maka kemudian dilakukan pemberian SK nominasi PIP. Jadi kalau kita sudah masuk di SK nominasi program Indonesia Pintar, maka itu belum tentu kita akan mendapatkan bantuan program Indonesia Pintar ini. Mengapa? Karena harus ada langkah yang kita lakukan, atau harus ada proses selanjutnya lagi yang harus kita lakukan agar kemudian SK pemberian PIP ini keluar. Nah, apa yang harus kita lakukan agar kemudian SK PIP ini keluar? Yang pertama adalah akan ada pemberitahuan dari sekolah untuk melakukan aktivasi. Akan ada pemberitahuan untuk melakukan aktivasi rekening. Yang bagi yang belum aktif rekeningnya, maka diberikan kesempatan untuk melakukan aktivasi rekening melalui informasi dari sekolah masing-masing. Setelah
lakukan aktivasi rekening. Aktivasi rekening ini bisa dilakukan secara individu dan bisa juga dilakukan secara kolektif. Ketika aktivasinya dilakukan secara individu, otomatis kita yang secara langsung calon penerima bantuan PIP ini secara langsung bersama orang tua ke bank untuk mengaktifasi rekeningnya, tentunya dengan syarat-syarat tertentu. Ya. Selanjutnya, boleh melakukan aktivasi secara kolektif. Aktivasi secara kolektif ini dilakukan oleh sekolah melalui Kepsek dan bendahara sekolah masing-masing. Tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ada syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan aktivasi kolektif ini. Nah, teman-teman sekalian, setelah melakukan aktivasi apakah kolektif ataupun mandiri, maka akan keluar SK pemberian program Indonesia Pintar. Nah, setelah keluar pemberian SK program Indonesia Pintar ini yang kemudian dikeluarkan oleh Puslapdik, maka kemudian proses penarikan dana oleh peserta didik atau penerima bantuan program Indonesia Pintar ini bisa dicairkan di bank masing-masing sesuai dengan bank penyalur yang berada di buku tabungan simpel program Indonesia Pintar. Nah, seperti itu teman-teman sekalian, proses atau mekanisme daripada penyaluran bantuan program Indonesia Pintar ini melalui DTKS. Nah, bagaimana dengan mekanisme penyaluran bantuan program Indonesia Pintar melalui pengusulan sekolah atau pemangku kepentingan yang lain? Ya, kita akan simak di video selanjutnya, akan dijelaskan di video selanjutnya. Untuk itu, tetap stay tune, tekan tombol subscribe, like, dan share, dan tekan tombol notifikasi untuk kemudian teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari channel ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga dengan video ini bisa membuka wawasan teman-teman bahwa ternyata seperti ini mekanisme yang harus dilalui sebelum melakukan pencairan bantuan program Indonesia Pintar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.